Kata abang tadi enggak, Maria nyembah Tuhan yang di surga. Saya mau tanya, yang di perut satu gitu, yang di surga satu, ada berapa Tuhan gitu? Bukan satu, kita punya Tuhan satu. Loh, kalau Maria menyembah yang di surga, berarti yang di dalam perutnya bukan Tuhan. Dia dipilih untuk melahirkan Tuhan Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia berarti bukan Tuhan gitu. Ya. Bukan Tuhan yang dikandung Maria. Dia dipilih. Iya, dia dipilih. Berarti yang dikandungnya ini bukan Tuhan. Tuhan sebagai manusia. Kok mumet ya saya bang ya? Ya memang umat kata nggak bisa diterima sama akal kalian. Iya. Maria nyembah Tuhan yang di surga. Ya, Terus betul. Maria juga mengandung Tuhan di perutnya. Ada Dia berapa dipilih. Tuhan gitu? Dia dipilih. Iya, dia enggak masalah dia mau dipilih atau enggak. Yang saya permasalahkan yang dia kandung ini juga Tuhan gitu. Di surga Iya, satu, di perutnya satu gitu. Dia dipilih untuk melahirkan Tuhan sebagai manusia. Ya kalau dia dipilih, oke, nggak apa-apa. Saya nggak mempermasalahkan dia dipilih atau kagak gitu. Yang bikin saya bingung itu kayak gini bang. Ya, Maria menyembah Tuhan yang di surga. Ya. Tapi dia juga mengandung Tuhan dalam perutnya. Ada berapa Tuhan gitu loh? Itu yang saya tanya. Anda sendiri yang mengatakan ya, satu di surga, satu di perut. Dua jadinya. Abang ini. Kok dari mana rumusnya satu yang di perut satu yang di surga satu? Karena Tuhan yang di surga. Masa satu tambah satu satu sih? Waduh, abang ini. Karena Tuhan yang di surga diizinkan untuk menyerupai manusia, maka dipilihlah Maria untuk melahirkannya. Kalau untuk masalah itu bang ya, Anda dari tadi mengulang dipilih atau tidak dipilih, saya nggak masalah gitu. Yang saya permasalahkan itu Maria menyembah yang di surga, tapi Maria juga mengandung Tuhan dalam perutnya. Ada berapa Tuhan itu? Hah? Satu. Baik, saya tanya agak biar paham gitu ya. Yang di surga, yang disembah Maria ini adalah Tuhan. Betul. Baik, yang di dalam perut Maria apakah juga Tuhan? Adalah Tuhan sebagai manusia. Oh, berarti dua. Ada dua Tuhannya. Satu. Kok satu? Bang, matematika mana terus sekolah mana yang mengatakan satu tambah satu satu? Itu memang tidak bisa diterima dengan akal yang pendek. Bang, kalau tidak bisa diterima dengan akal, ngapain diimani? Itu iman. Kalaunya kita imani ya yang tidak bisa diterima dengan akal, lebih baik bang ya kita jadi ateis gitu. Tidak. Ateis itu tidak baik. Hah? Ateis itu tidak baik. Ateis itu dia mengedepankan akal gitu daripada iman. Ya, untuk berakal. Itu ateis benar. gitu. Kalau nggak masuk akal, ya dia nggak akan percaya. Akal dengan iman Orang manapun bang ya, orang manapun di muka bumi ini ya, pasti mengatakan satu tambah satu itu dua. Nggak ada satu tambah satu itu satu, nggak ada. Itu akal. Ya memang itu akal, satu tambah satu dua. Tapi akal dengan iman kan berbeda. Nah itu, makanya kalau kagak masuk akal ngapain diimani? Itu masalahnya. Jadi selain beriman itu juga bang, selain beriman juga masuk akal gitu. Jangan imani saja, jangan gitu. Sama halnya dengan begini Pak Ustadz. Kita mengimani Yesus yang sudah naik ke surga, kita imanin. Sementara Nabi Muhammad yang tidak naik ke surga, kita mengimani dia untuk jalan kebenaran. Baik, kalau gitu Yesus naik ke surga gitu. Ya. Saya mau tanya bang, siapa yang lihat surga? Pakai teropong apa dia? Tuhan Yesus.
Yang saya tanyakan, ketika Yesus Anda katakan di surga nih, dia naik ke surga, orang-orang yang lihat dia naik ke surga itu pakai teropong apa gitu? Bukan pakai teropong. Kan Terus? Yesus sendiri yang naik ke surga. Iya, waktu orang-orang 500 pasang mata melihat Yesus naik, itu naik ke langit atau ke surga? Naik ke surga. Bukan ke langit. Ke surga. Bukan ke langit. Kan? Bukan. Kalau bukan ke langit, maka saya pengen tahu 500 orang itu pakai teropong apa sehingga tembus penglihatannya ke surga gitu. Yang bilang pakai teropong siapa? Nah, makanya kalaunya kagak pakai teropong, mana bisa mata telanjang lihat surga? Mana bisa? Kan kisah di Babel saya kan mengatakan Yesus itu terangkat ke surga, disaksikan, dilihat oleh kepala mata sendiri naik ke surga. Itulah bang, termakan terjemahan Anda. Bahasanya Tapi oranos. itu asli. Bentar bang, ya saya tanggapi. Itulah Anda termakan terjemahan. Kitab Anda kan terjemahan. Kalau Anda cek kitab Anda yang aslinya, ya Yesus itu naik ke Oranos. Apa itu Oranos? Yaitu langit yang kita lihat. Bukan ke paradiso, ke surga. Bukan. Bukan pemahaman Pak. Bukan pemahaman saya, kata kitab Anda. Enggak, Alkitab saya berkata dia naik ke surga. Nah, itu kan terjemahannya. Coba ambil yang aslinya. Itu kan Dia naik ke kepercayaan langit. saya. Dia naik Ya ke iya. surga. Gini, itu kan kepercayaan Anda melalui terjemahan. Coba ambil kepercayaan Anda melalui kitab yang aslinya. Dia naik ke langit, bukan ke surga. Makanya kritiknya kayak gimana? 500 pasang mata kalau lihat Yesus ke surga, pakai apa mereka lihat surga? Nggak masuk akal gitu. 500 orang lihat surga. Saya tanyakan pakai teropong apa? Nggak ada pakai teropong apa. Nggak mungkin pula manusia bangnya lihat dengan mata telanjang surga gitu. Nggak mungkin. Gitu. Mau 1000 kayak pasang matanya atau matanya 7 tanduknya 7 kayak, tetap aja matanya yang 7 kagak bisa lihat surga. Gitu. Itu pemahaman Anda, Pak. Ya mau kayak gimana bang, makanya tadi saya bilang ya, selain beriman juga berakal. Berakal dan beriman. Jangan cuma imani saja lalu akal-akalan. Salah kayak gitu. Karena iman dan akal saya berkata Yesus terangkat ke surga. Iya, Anda harus buktikan. Anda apakah melihat? Alkitab saya berkata dia naik ke surga. Baik, Alkitab Anda berkata dia naik ke surga. Sekarang yang menuliskan bagaimana dia melihat surga. Yang menuliskan? Ya, yang menuliskan dari kitab Anda 500 pasang mata. Dari mana mereka melihat surga? Yang bilang 500 pasang mata siapa? Oh, itu di kitab Anda. Banyak saksi Yesus, banyak saksi Yesus naik ke surga. Coba bacakan. Ada. Sabar ya bang ya. HP saya ini udah agak-agak lelet, kebanyakan WA masalahnya. Beli biru Pak, yang baru Pak Ustaz. Enak kali. Ya udah bisa lah, beli yang baru kan sudah banyak gift. Gift itu bang saya nggak ngambil seluruhnya, enggak. Nih. Ya. Nih. Peristiwa Yesus naik ke surga disaksikan oleh ratusan orang, bukan hanya 500 pasang mata. Oh, bukan hanya 500, berarti lebih dari 500 berarti. Nah, kalau lebih dari 500 ya Bang ya, itu mereka lihat surga pakai apa? Itu yang saya tanyakan, apakah ada alatnya mereka gitu. Terjemahannya kan hanya dilihat beberapa mata, bukan 500 mata. Bukan hanya 500 pasang mata, melainkan ratusan murid dan orang percaya, lebih dari 500 bang. Kan dibilang bukan 500 Pak Ustaz. Ya udah, kita nggak usah usah pikir jumlahnya lah ya. Yang melihat itu
dia melihat surga pakai apa gitu. Yang melihat itu murid-murid Yesus bahwa Yesus terangkat ke surga. Bukan, orang-orang juga banyak melihat. Ya, kan Alkitab saya berkata murid-murid Tuhan Yesus disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Oke ya. Nih, Anda bisa baca di dalam surat 1 Korintus. Nih, bentar ya Bang ya. Oke. Nih, saya bukakan aja datanya ya teman-teman. Banyak lawak-lawak masalahnya nih Bang ya. Masa surga bisa dilihat dengan mata? Lelet ini ya. Nah, gini. Bentar Bang ya, kok lelet kali ya HP saya ini ah. Udah dibeli yang baru Pak Ustadz. Nantilah. Aduh. Nah nih. Sebuah gunung Galilea sekitar 500 murid ya. Oh ini yang 1 Korintus. Saya cari Yesusnya yang naik ke surga ya. Yang naik ke surga langsung. Sabar. Yesus disaksikan banyak orang. Nih ya. Nih Bang, saya ambil data di sini aja dah, biar cepat ya. Nih, tulisan dari Kristen sendiri ketika dia menjelaskan tentang kekristenan. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun disaksikan oleh 500 orang murid. Ya, tetapi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus hanya ada 120 orang yang menunggu pencurahan. 500 katanya. Ya, makanya ya selain murid-murid Yesus ya banyak orang melihat Yesus naik ke langit. Naik ke surga ya kata Anda, bukan langit. Pertanyaannya, yang 500 orang tadi anggap 500 saja gitu. Dia lihat pakai apa? Lihat surga itu pakai apa gitu loh. Mereka melihat pakai apa gitu. Iya. Ya, mereka melihat pakai mata kepala sendiri Pak Ustadz. Memangnya surga bisa dilihat Bang pakai mata? Dan yang terangkat kan Yesus naik ke surga. Iya, Yesus kan naik kan gitu. Naik ke surga katanya. Penulisnya ini mengatakan naik ke surga dan saksinya 500 pasang mata. 500 pasang mata dan penulis ini dia melihat surga pakai mata telanjang gitu. Iya, mereka melihat Yesus terangkat naik ke surga. Waduh. Ngelawak Bang, mana ada manusia lihat surga. Ada lawak abang ini. Teman-teman semuanya, manusia lihat surga. Nanti saya tanya pula ya, andaikan masih hidup itu yang 500 orang, saya tanya di surga ada siapa saja, ada apa aja pula. Nggak ada orang yang bisa lihat surga, kocak. Iya. Iya, ngeri-ngeri sedap. Ngelawak aja abangnya kerjaannya dari tadi. udah Karena satu tidak bisa diterima dengan iman, satu akan bisa diterima dengan iman. Itulah ya bagi kita kan, makanya saya bilang selain beriman berakal juga, berakal dan beriman, bukan beriman tapi akal-akalan, dan bukan juga ya berakal tapi imani saja, juga salah. Gitu, berakal dan beriman, bukan cuma berakal tapi imani saja, atau sebaliknya, bukan beriman saja tapi setelahnya akal-akalan. Terus menurut Pak Ustadz mana lebih bagus, berakal atau beriman? Dua-duanya harus sejalan. Dua-duanya harus sejalan. Iya. Alasannya? Alasannya gini Bang, kalau kita mengimani sesuatu ya tanpa akal, itu namanya imani saja. Apapun yang diomongkan, mau tahayul kek ya, mau sejarah apa kek, itu imani saja namanya. Nggak bisa kalau beriman tanpa berakal. Terus kalau Anda balik ya, Anda
berakal ya, tapi tidak beriman. Itu salah juga. Kalau kebanyakan akal jadi kebanyakan membodohin orang Pak Ustadz ya. Ya iya, makanya berakal dan beriman. Kalau Anda ya beriman juga harus pakai akal. Kalau Anda iman saja tanpa pakai akal, itu namanya imani saja. Kalau Anda cuma memakai akal tanpa iman, maka ini namanya beriman yang akal-akalan jadinya. Gitu. Kira-kira Bang gini Bang, terkait tentang yang Anda katakan tadi ya di awal-awal, Nabi Muhammad itu wafat, betul? Betul. Kalaunya seorang nabi, namanya nabi, itu adalah manusia biasa seperti kita yang akan mati, kan kayak gitu, akan wafat seperti kita. Wajar kalau para nabi di dalam kubur. Yang saya mau tanya sama abang, kira-kira kalau Tuhan yang mati gitu, wajar nggak Bang? Itu saya tanya dulu ya. Kalau Nabi Muhammad Nabi ya, Nabi Muhammad Nabi. Tuhannya siapa dulu ini? Gini aja, Tuhan siapapun ya, wajar nggak gitu Tuhan itu mati? Oke. Kalau menurut yang saya tahu Pak Ustadz ya, ini Tuhan saya ya, Tuhan saya yang disebut Tuhan Yesus Pak Ustadz ya. Yang tadi kan dia lahir dari rahimnya Maria sebagai manusia, juga sebagai nabi, dan dia memang sudah mati, dan tapi dia sudah bangkit dan terangkat ke surga. Bang, sebelum bangkit kan mati, betul? Betul. Wajarkah Tuhan mati? Ya, karena dia manusia. Tuhan mati wajar Bang. Dia kan temanya kan nabi. Bentar, yang saya tanya Tuhan mati, apakah itu wajar? Dia Tuhan yang sebagai manusia. Baik, berarti waktu dia manusia bukan Tuhan gitu? Dia manusia, dia Tuhan. Loh, kalau dia manusia dia Tuhan, wajarkah Tuhan mati? Pertanyaannya gitu. Wajar. Karena dia mati karena dia sebagai manusia juga. Iya, kalau bagi Anda wajar ya, kalau bagi Anda itu wajar, ketika dia mati, ya Tuhan ini mati ya sebagai manusia. Siapa yang mengatur dunia? Kan dia sebagai manusia, makanya dia meninggal atau dia mati, tapi dia bisa bangkit kembali. Dia hidup kembali. Bentar Bang, sewaktu dia mati, siapa yang ngatur dunia gitu? Yang ngatur tata surya, terus yang ngatur langit dan bumi, siapa? Dia kan mati matinya sebagai manusia Pak Ustadz, bukan mati sebagai Tuhannya. Nah, kan Tuhan yang jadi manusia, betul nggak? Ya. Ya, yang manusianya mati, kan gitu. Ya. Berarti manusianya ini bukan mati. Tuhan. Fungsi ketuhanannya tidak mati. Fungsi ketuhanannya tidak mati, berarti ya waktu Yesus itu mati, dia fungsi ketuhanannya tidak mati, betul? Ya. Artinya yang mati ini manusia, bukan Tuhan. Kemanusiaannya. Iya. Baik, bukan Tuhan gitu ya? Bukan. Bukan. Ketuhanan tetap dia Tuhan, tapi yang mati sebagai manusianya. Bang, kalau dia ya otomatis tetap Tuhan, kata Anda, maka pertanyaannya muncul lagi. Wajarkah Tuhan mati waktu jadi manusia? Wajar. Karena Anda ikutkan ketuhanannya gitu, berarti Tuhan mati gitu. Dia mati kan untuk menebus dosa manusia Pak Ustadz. Baik, alasannya apapun saya nggak urusin alasannya. Yang saya tanyakan, ya kalau Tuhan mati, siapa yang mengatur langit dan bumi? Itulah dia tadi, karena alasannya tidak usah terima, makanya bagaimanapun logikanya tidak akan masuk ke pikiran kita yang tidak terima logika Pak Ustadz. Lagi-lagi Bang, kata Anda tidak bisa diterima dengan logika. Maka saya kembalikan lagi, ngapain diimani? Karena itu iman saya. Iya, ngapain diimani? Sudah dibilang juga, selain beriman juga berakal.
Jangan Anda beriman tapi akal-akalan. Salah. Nggak bisa. Gitu Bang. Intinya Pak Ustadz, manusia itu Tuhan sebagai manusia, dia mati untuk menembus dosa manusia, tetapi dia bangkit di surga. Mohon maaf ya Bang ya, saya sambil makan sedikit gitu. Sambil ngomong, kurang baik aja sih sebenarnya. Saya biasanya teman-teman, syukron jazakallah, biasanya ya makan itu saya nggak menampakkan ke publik gitu. Malu saya kalau makan dilihat orang, entah kenapa. Iya. Udah, Pak Ustadz, Cuma makan ini aja agak lapar dikit sambil nyemil sambil live gitu. Biasanya nggak pernah. Udah Pak Ustadz, makan aja dulu. Habisin Nggak apa-apa. dulu. Anda ada yang mau ditanyakan Bang? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya. Kalau saya tidak ada bertanya. Oh ya udah, kalau Anda tidak ada pertanyaan, bolehkah saya gantikan dengan kawan Kristen yang ngantri di bawah? Silakan Pak Ustadz Fei. Oke, terima kasih Bang Rudi Johnson ya. Salam kenal dari saya, dari Kalsel gitu ya. Saya follow Anda, nanti siapa tahu Anda ada pertanyaan dan minta naik, silakan naik gitu ya. Terima Oke, kasih Pak banyak Ustadz. atas diskusinya. Oke. Terus,